'cause I'm in the stars tonight. So watch me. Selamat pagi, Ibu. Selamat siang ya, udah siang. Maaf ya Ibu lupa. Apa apa, Bu? Siang, semangat pagi, Bu. Yap, semoga tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada ketua kelas kita, Bu Asri. Asri, silahkan memimpin doa Asri. Bu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai, Bu. Oke, terima kasih ya Asri. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semua ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Untuk lebih menguatkan jurnal Ibu, nanti kalian isi absen link Google Form yang Ibu kirim ke grup WhatsApp, agar nanti pas pendataan penilaian Ibu terdata kalian ya. Nanti diisi ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Oke, Ibu nanti izin ya, nanti Ibu buka tutup screen-nya, karena kan antara media-media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti berbagai macam, ada video, ada PowerPoint, ada LKPD ya. Ya, Bu. Dulu ya. Sekarang Ibu share screen PowerPoint Ibu dulu ya. Ya, Bu. Mana ya dia? Oh iya ini. Oke. Oke, isi absen ya. Udah nampak belum? Udah, Bu. Ya, Oke. Bu. Udah isi absen? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kalau gitu, next ya. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Sagu mutiara, Bu. Iya, Sagu berarti mutiara. terbuat dari sagu ya. Sagu, Bu. Ya, ada berapa warna yang tampil di sini? Dua, Bu. Ada 2, Bu. Ya, Yang kombinasi. hijau juga ya, Bu. Ya, itu variasinya, tapi umumnya variasi. gambar yang atas ini merah dan putih. Merah dan putih. Tapi kalau kita lihat di sini cenderung warna apa yang lebih banyak di sini? Merah, Bu. Putih, Bu. Putih. Tapi ketika dicampur sama air justru merahnya nanti yang membuat cairan itu menjadi lebih merah gitu. Iya, itu dia, Bu. Saya ngeliat cendolnya itu, Bu, enak, Bu. Merah semua jadi. Betul. Nah, kalau butiran-butiran sagu mutiara ini bila diaplikasikan atau di kehidupan kita tuh kayak di organ tubuh kita tuh kayak apalah? Darah. Darah ya? Darah, Iya. Bu. Berarti darah yang warna Merah dan putih, sel darah Warna merah dan putih. sel darah putih. iya, bentuknya cair atau padat? Cair, Bu. Nah, menarik sekali. Di sini banyak miskonsepsi, katanya paling banyak warna darah itu cair. Sebenarnya Iya, Bu. darah itu terbagi menjadi beberapa komponen. Ya, apa dan apa nanti kita akan selidiki, oke? Iya, Baik, Bu. Bu. Ya, Yang- Bu. Untuk lebih menguatkan masalah kita Ibu tayangkan dulu beberapa video. Video pertama, ada video yang menarik nih. Ibu stop share dulu ya, share videonya. Videonya, nggak bisa deh. Taruh ya. Ini tadi Google-nya, screen. Kok tidak ada pilihan video ya? Harus buka YouTube ya? Ya, Bu. Oh, dia tidak bisa buka dari file yang kita simpan kah? Harus di PDF kan, Bu. Buka YouTube aja, Bu. Kalau Ibu buka ini, nampak enggak? Ada apa yang nampak di layar? Ada, Bu. Coba aja, Bu. Coba di ini, Iya. Suatu hari Nampak si nggak? A, si B, si O Tidak, videonya tidak tampak, Ibu. Videonya tidak tampak, Bu. oke. sama. Kira-kira siapakah yang paling on time dan siapakah yang paling ngaret? Berarti kita buka YouTube-nya aja ya. Jika kalian Iya, bisa Bu. menjawab pertanyaan tersebut, maka Di artinya kalian copy link-nya aja, Bu. Ini masih bunyi. Mana madamnya ini? Oke. Kita buka YouTube-nya saja. Sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kita besarin. Nah, suaranya Ada, Bu. Ada, Bu.
lebih kecil, Bu. Dapur. Suaranya kedengaran. Kedengaran enggak? Kedengaran tidak? Jelas. Sayup-sayup. Kedengaran cuma sayup, Bu. Headsetnya sudah dibuka. Headsetnya dipakai atau dibuka biar nyaring ya? Tumpangnya. Dibuka, Ibu. Tadi Ibu Coba sudah dibuka headsetnya, Bu. ya? Coba dibuka headsetnya dulu. Tidak, Cabut udah nggak dulu. pakai headset lagi. Sorry, Ibu langsung. Oke, Ibu bagi dari link aja ya. Jadi Baik, intinya Bu. di video itu menerangkan golongan darah AB itu orangnya tidak jelas. Terus golongan darah apa tadi? Pokoknya sifat-sifat karakter golongan darah pokoknya. Seru sih videonya ini. Kita stop dulu. Ibu tampilkan aja, Bu. Ya. Tapi ibu yang ngomong gitu. Oh, Ibu yang ngomong ya? Nah, bisa. Baiklah kalau begitu. Sampai mana tadi? Share screen lagi ya. Buka apa tadi ya? Aduh. Google ya. Gimana dia? Cup. Banyak Google di sini. Udah tershare belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Gaptek gue nih. Ibu gaptek ya anak-anak harap maklum. Sama, Bu. Ya kita mulai dari awal ya. Kok bisa pada suatu hari si A dan si B dan si O, AB janjian kumpul untuk pergi ke pantai bersama-sama. Lalu siapa yang paling on time dan siapa yang paling ngaret? Videonya kan kita dapatkan. Nah, jika bisa menjawab itu artinya kalian percaya kepada sifat golongan darah. Kita baca aja ya. Mungkin golongan darah A katanya orangnya tepat waktu, golongan darah B orangnya tukang ngaret, dan O suka bertingkah seenak jiwa katanya. Golongan darah AB orangnya tidak jelas. Nah, memang adakah hubungan antara golongan darah dengan sifat kita? Nah, golongan darah yang paling populer tuh golongan darah A, B, ABO ya. Oke, kita nggak usah sampai habis. Nah, intinya berarti video ini berbicara tentang darah ternyata punya golongan. Nah, jadi hal yang menarik hari ini kita belajar tentang tadi komponen darah ada yang padat sama cair. Yang kedua tentang penggolongan darah. Dan yang ketiga nanti ada hubungannya dengan bagian-bagian darah ini ternyata ada fungsi yang tidak kalah penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kalian terluka, apakah darah mengalir terus-menerus? Tidak. Iya. Tidak kan? Karena darah tidak mengalir terus-menerus. Oh, tidak. Ya, makanya terjadi proses apa? Pembekuan darah, Bu. Nah, proses pembekuan darah. Nah, Darah, Bu. jadi kesimpulannya ada berapa masalah yang akan kita kaji hari ini? Ada 3, Bu. Iya, Bu. Oke. Untuk bisa menggali masalah itu, silakan kalian kerjakan LKPD yang Ibu bagikan di grup WhatsApp. Sudah Ibu upkan tadi. Ya, siap, Bu. Oke. Manakah LKPD Ibu? Silakan. Jadi silakan kalian mulai mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tapi terlebih dahulu kalian tidak tahu kelompoknya kan? Iya, Bu, belum bagi kelompok. Ya, mana tadi Zoom-nya? Ibu harus share pembagian kelompok kalian. Oke. Indikatornya nanti yang sudah kita simpulkan tadi, membedakan bagian darah, menentukan golongan darah, jelaskan tentang proses pembekuan darah. Nanti kalian lakukan dengan cara berdiskusi dengan kelompok kalian yang solid. Kalian melakukan 5M. Apa itu? Bukan 5M-nya apa itu? Kampanye COVID, tapi mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan, mengkomunikasikan.
langkah pembelajaran model yang akan kita terapkan adalah PBL. Oke, nanti kalian selama proses pembelajaran itu kalian akan melihat beberapa video untuk di menit 1 sampai ke 15 ya. Kalian menayangkan video untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Dan juga Ibu kirim di WhatsApp grup bahan ajar yang bisa jadi panduan kalian untuk berdiskusi. Oke, ini pembagian nama kelompoknya. Kelompok kalian ada bertiga. Ketua kelompoknya semua Ibu pilih laki-laki. Yang pertama dari, kebetulan kelas kalian ini populer ya. Si Hendra ini kan pembina, kakak pembina pramuka. Nah, anggotanya Ani sama Asriani. Kemudian Hadi ini Paskib. Anggotanya Sisil sama Citra Kirana. Citra Kirana apa Marina ya? Ibu Citra Marina. kebanyakan nonton sinetron. Citra kayaknya. Kirana itu pemain sinetron, Bu. Oh, salah, maaf ya. Ya, dari kelas 10 Ibu suka ketukar. Yang ketiga Faisal terpopuler di adik-adik kelas. Kelompoknya Dwi sama Heli ya. Oke, lanjut. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Buka LKPD-nya, Ibu stop share. Ibu kasih waktu dalam waktu 2 menit. Dari sekarang, silahkan. Kelompok 1. Udah, Bu, udah. Sudah, Oke. Bu, sudah. Kelompok Sudah, satu Bu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya, kita bahas satu-satu ya. Siap, Bu. Share screen lagi ya. Mana share screen? Oh ya, ini dia. Udahkah? Apa ini yang terbuka? Sudah, Bu. LKPD, Bu. Gimana besarkannya? Persentasenya, Bu. Di atas, Oh, Bu. Di atas soalnya itu, Bu. ini kena stop share apa sih? Susah gesernya. Diangkat, Bu, bisa. Bisa kan digeser gitu? Oh Geser, iya, Geser ke bisa. samping. Ada gapteknya gue. Maaf ya anak-anak. Sorry. Kita lanjut. Taruh Ibu geser dulu yang satu ini. Oke, lanjut. Nah, ini materinya langsung ke diskusinya. Untuk kelompok 1, Ya, Bu. Saya, silakan Bu. mengisi kelompok 1 tadi ada Hendra, Andi dengan Asriani. Silakan yang ingin Ya, Bu. perwakilannya. Ani ya tadi? Ya, Ani. Silakan Bu Asri aja yang Bu Asri. Untuk kalian Bu sih, kita kan anak-anak. Silakan Asri. Ya, Asri. Silakan kita. Oke. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, untuk apa ini? Untuk yang Komponen itu, darah. komponen darah itu darah. Darah terbagi menjadi 2, yaitu sel darah dan plasma darah. Kemudian sel darah itu dibagi menjadi 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sedangkan leukosit sendiri itu dibagi menjadi 2, granulosit dan agranulosit. Granulosit itu dibagi menjadi 3, ada basofil, eosinofil, neutrofil. Sedangkan agranulosit itu ada monosit dan limfosit. Di limfosit sendiri itu dibagi menjadi 2, ada limfosit B dan ada limfosit T. Demikian Bu hasil diskusi kami. Iya, terima kasih ya kelompok 1 diskusinya. Sepertinya kalian udah melengkapinya. Nanti terakhir ya Ibu kasih rewardnya karena kita akan jelaskan benar apa tidak. Tapi sejauh ini luar biasa ya diskusi kelompoknya. Lanjut untuk nomor 2, kelompok 2. Tadi nama kelompoknya Hadi, Sisil, sama Citra. Oke, perwakilannya silahkan. Hadi, Sisil, Citra. Baik, Bu. Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk mengisi hasil diskusi kami, Bu. Untuk komponen darah, plasma darah, itu ciri-ciri cairan darah yang berwarna kekuningan, strukturnya terdiri atas 90% air dan 10% sisanya zat-zat terlarut di dalamnya, meliputi protein, garam, mineral, dan lain-lain. Fungsinya pelarut zat-zat lain dan mengedarkan sari-sari makanan. Oke, cukup Citra. Dilanjutkan oleh Sisil. Biar gantian, biar Ibu kenal suara kalian semuanya.
Maklum Ibu guru baru ya di sekolah ini. Saya Sisil? yang mana tadi? Yang kelompok kedua. Ya, Eritrosit lagi, oke. Bentar ya, ciri-ciri dari eritrosit. Ciri-ciri dari eritrosit yaitu bentuknya bikonkav, tidak berinti, berdiameter kurang dari 0,01 mm, dan sifatnya elastis. Kemudian kalau dari struktur dari eritrositnya sendiri berwarna merah karena mengandung banyak hemoglobin. Kemudian untuk fungsinya mengikat oksigen dan karbon dioksida. Oke, terima kasih Sisil. Lanjut Hadi tentang leukosit. Untuk Hadi kemana? leukosit, Oke. ciri-cirinya memiliki inti, kemudian memiliki ukuran lebih besar dari eritrosit, strukturnya tidak mengandung hemoglobin, dibagi menjadi granulosit dan agranulosit. Fungsinya untuk memakan kuman penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau berperan sebagai sistem pertahanan tubuh atau imun. Oke, terima kasih Hadi. Silakan Citra Marina lanjutkan. Ya, Maaf Bu. ya, maaf Ibu suka tukar namanya. Tidak apa, Ibu. Tadi sampai mana, Pak Adi? Sampai Trombosit lagi. trombosit. Trombosit lagi ya? Trombosit, ciri-cirinya bentuknya tidak teratur, berukuran kecil, dan tidak berinti. Strukturnya, fragmen-fragmen besar sel yang disebut megakariosit. Untuk fungsinya, proses penggumpalan darah. Ini mungkin terkait sama nanti pembekuan darah ya, Bu, kalau cepat menggumpal gitu ya? Wow, pintar sekali kelompok kalian menganalisisnya. Ke tugas selanjutnya. Terima kasih ya untuk tugas kelompoknya yang lengkap. Lanjut kelompok 3, menyelesaikan yang ke gambar soal yang ketiga. Untuk Faisal Dwi, ini mulai dari Faisal dulu ya. Yang A, Faisal. Faisal di mana? WC kah? Iya, Bu. Oh, ada. Yang A itu basofil. Iya ya. Terus? Basofil ciri-cirinya plasma bersifat basa dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin dan granulanya ada granulosit. Kemudian yang B itu eosinofil dengan ciri-ciri plasma bersifat asam dan terdapat bintik-bintik merah. Kemudian pertahanan terhadap parasit dan bersifat fagosit. Dia memiliki granulosit. Iya. Terima kasih ya, Faisal. Dwi, lanjut Dwi. Monosit dan neutrofil. Dwi kemana? Selanjut itu Bu, tadi sama D. belum di itu. Selanjutnya monosit. Monosit itu ciri-cirinya dapat bergerak cepat. Kemudian tidak agranulosit. Kemudian saya aja Bu, sekalian Bu yang bawah Bu. Oh, boleh lah. Boleh. Saya kan pinter Bu. Terus yang D, neutrofil. Ciri-cirinya plasma bersifat netral dan terdapat bintik-bintik merah kebiruan, granulosit. Yang E, limfosit. Tidak dapat bergerak, bebas dan membentuk zat antibodi, agranulosit, Bu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3 atas diskusinya. Berarti Heni terakhir ya. Baik, Bu. Yang golongan darah maksudnya Ibu. Heni ya untuk golongan darah. Silakan Heni. Ya. Baik, Bu. Untuk golongan darah A, mengandung agglutinogen A, agglutinin beta, dan saat transfusi darah, resipien dari golongan darah yang bisa diterima yaitu A dan O, dan donor terhadap golongan darah bisa memberi kepada golongan darah A dan AB. Golongan darah B mengandung agglutinogen B dan agglutinin alfa. Saat transfusi darah, bisa sebagai resipien dari golongan darah B dan O, dan bisa menjadi donor terhadap golongan darah B dan AB. Golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B, agglutininnya tidak ada, transfusi darah
resipien dari golongan darah semuanya Ibu, ada golongan darah A, B, AB, dan O, dan donor terhadap golongan darah bisa memberi kepada AB. Dan terakhir, untuk golongan darah O, mengandung aglutinogennya tidak ada, aglutininnya alfa dan beta, transfusi darah, resipien dari golongan darah O, dan donor terhadap golongan darah A, B, AB, dan O. Oke. Gitu Ibu diskusi kelompok kami. Keren ya. Tapi nanti Ibu bahas lagi ya. Benar. Maksudnya diskusinya oke. Ada hal menarik tadi, ada bahasa resipien sama donor. Tadi kalian sempat nggak berdiskusi apa itu resipien, apa itu donor? Ini. Ada Bu, jelas kalau yang resipien artinya itu orang yang menerima donor darah. Sedangkan donor itu adalah orang yang memberikan darahnya. Nah, pertanyaan Ibu, gimana sih caranya kita bisa kasih darah ke orang? Emang kita lukain darah kita kasih seperti itu? Tidak Ibu. Darah Bu. Iya Andi, gimana Andi? Lewat transfusi darah mungkin Bu. Kemana? Ke pembuluh darah kita Bu. Iya. Sakit Bu. Ya betul. Mungkin kemarin kan waktu COVID itu ada hal yang menarik kalau kalian menyimak ya, di mana selain vaksin ada proses penyembuhan penderita COVID itu dengan transfusi plasma, ya kan? Kemarin sempat cari tahu enggak? Gimana cara mereka transfusi? Apa itu transfusi? Nah, Ibu kemarin sempat scroll di TikTok, Ibu dapat video alat PMI, tempatnya itu PMI, siapa Faisal kata di rumah sakit, diarahkan ke PMI, Palang Merah Indonesia, ada itu alat transfusinya tuh kayak mesin keren, itu dari Jerman. Kalau sekarang itu sejam udah bisa, darah kita diputar-putar-putar, nanti plasma yang warna kuning tadi, yang kalian dapat gambarnya tadi di Google itu, nah dapat warna kuning, dapat warna merah, kantong-kantongnya itu, tapi bayar 300.000. Tapi kalau kita punya BPJS, gratis ya. Semoga kalian semua ada BPJS-nya ya. Oke, ya, intermezzo. Jadi transfusi plasma ini sempat booming saat COVID kemarin, ya, 2 tahun terakhir itu. Nah, oke, untuk pembahasan pembekuan darah terakhir, nomor 1, 2, 3, dan 4, ada yang mau menjawabnya? Kalau enggak, Hendra aja ya. Hendra dari tadi tidak ada suaranya ya. Oke, Hendra, silakan. Baik Bu, jadi mekanisme pembekuan darah diawali dari trombosit yang pecah, kemudian akan membentuk trombokinase. Yang trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase. Kemudian trombokinase akan membentuk protombin, bekerjasama dengan Ca2+ dan vitamin K akan membentuk trombin. Kemudian trombin akan membentuk fibrinogen. Kemudian setelah jadi fibrinogen akan menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang membuat luka kita nanti tertutup. Fibrin ini bentuknya seperti jala laba-laba, Bu. Iya, tepat sekali. Maksudnya diskusinya keren sekali. Oke. Jadi semua presentasi kalian itu keren sekali. Nah, Ibu, kita analisis bersama jawaban kalian lewat PowerPoint yang akan Ibu bagikan ya. Ini kita lewatkan karena kita sudah berdiskusi. Oke. Ya. Tadi untuk pertanyaan nomor 1 tentang komponen darah di kelompok 1, itu benar sekali, komponen darah ada plasma darah, 55%-nya plasma darah, 45%-nya itu adalah sel darah yang berbentuk padat, tapi di 44%-nya itu eritrosit, sedangkan 1%-nya itu leukosit dan trombosit. Mungkin kalian tidak asing kan dengan kata istilah eritrosit. Udah share screen kah Ibu? Belum Bu. Oh, pantas kok Ibu ngomong sendiri, kalian diam ya. Sorry ya, maaf. Gimana tadi? Nah, ini dia. Ya, 44%-nya eritrosit itu sudah dipelajari di kelas 8 SMP ya. Tentang eritrosit itu sel darah merah, leukosit itu sel darah putih, trombosit itu keping darah. Nah, untuk fungsi segala macam kalian udah lihat videonya tadi. Jadi Ibu tidak akan menyampaikan terlalu banyak karena waktu kita juga enggak banyak ya. Kita kan pembelajaran terbatas ya, jadi cuma 30 menit. Oke, nanti kalian baca, nanti Ibu bagi juga slide PowerPoint-nya. Untuk penggolongan darah
kalau kita pembelajaran langsung mungkin kita bisa praktek menentukan golongan darah A sama B tadi yang aglutinogen sama aglutinin itu ada regennya, ada kayak botol-botol gitu. Jadi darah kalian ditetesin, nanti yang gumpal-gumpal kalau golongan darah A itu aglutinogen A memiliki aglutinogen A ya kan? Seperti yang dipresentasikan oleh Heni tadi ya. Nah ya, AB, dan O. Lanjut, kita ke berikutnya. Pembekuan darah juga benar sekali kata Hendra tadi bahwa trombosit pecah ternyata dia mengeluarkan sebuah enzim namanya enzim trombokinase. Enzim trombokinase nanti akan berubah menjadi protrombin. Lalu di darah itu kan ada kalsium sama vitamin K. Nanti mereka bereaksi secara kimia dengan berubah menjadi trombin dengan berkolaborasi dengan protein fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin. Oke. Lanjut. Nanti di pelajaran, jadi kesimpulan materi hari ini apa saja anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oke, Dwi. Jadi Bu, yang paling saya ingat itu adalah golongan darah itu ada golongan darahnya Bu, ada A, B dan O, Ibu. Ya. Terus yang komponen darah ada yang bisa Dwi masih ingat komponen darah ada berapa? Komponen darahnya lupa Bu. Oh, Heni ya. kali bisa jawab Bu. Heni. Komponen darah ada 2 ya Bu? Ya, tadi yang cair apa, yang padat apa tadi, Heni? Plasma darah. Iya, betul. Eritrosit, leukosit, dan trombosit, Ibu. Pinter. Tepuk tangan buat Dwi, Heni, dan kelompok-kelompok lain yang udah presentasi ya. Oke, terakhir peredaran darah yang Hendra tadi. Siapa yang mau menyimpulkan peredaran darah Hendra tadi? Peredaran darah, pembekuan darah. Panjang ya? Ya, ini ya seperti ini. Tolong bacakan Hadi. Hadi, waktu kita tidak lama, silahkan dibaca Hadi. Gimana? Yang ini, mekanisme pembekuan darah untuk kesimpulannya, bahwa bagaimana prosesnya? Hadi, Hadi. Mana Hadi? Saya, Bu. Ya, boleh Faisal. Silakan Faisal. Iya, ini mekanisme pembekuan darah dimulai dari trombosit yang pecah, mengeluarkan trombokinase, kemudian membentuk protrombin, dengan bantuan kalsium dan vitamin K membentuk trombin, kemudian terbentuk fibrinogen, dan terakhir dari fibrinogen berubah menjadi fibrin. Iya, terima kasih ya Faisal. Terima kasih untuk semuanya. Kalian semua dapat nilai plus karena hampir semua kalian sudah mempresentasikan dan menyampaikan idenya yang luar biasa hari ini. Oke, next pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur jantung, pembuluh darah, dan peredaran darah. Jangan lupa nanti kita ada kegiatan membuat gambar, nanti kan nempel-nempel gambar itu nanti tolong dibawa lem karton dan segala macamnya, oke? Dengan kelompok yang sama ya. Nah, oke, bagaimana pembelajaran hari ini yang hanya 30 menit ini? Menyenangkan Bu, soalnya PPT Ibu sangat lucu kayak Ibu. Ya, karena Ibu suka nonton film kartun kayaknya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, kita tutup dengan doa. Silakan. Hadi lagi berdoa. Mungkin doa ya Hadi. Untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. ya. Ibu. Oh, iya Bu. Iya Pak. Permisi Pak Ulun. Ulun kian Pak Ulun kadilah. Baik Bu Enja, karena sistem peredaran darah persepsinya
kalau Ibu hanya mengatakan bahwa itu golongan darah misalnya kenapa golongan A sifatnya seperti ini, golongan itu kan maaf Ibu agak kurang ilmiah. Jadi kalau misalnya Ibu membedakan kenapa ya dalam satu keluarga itu golongan berbeda. Misalnya, kenapa golongan berbeda misalnya? Misalnya ibunya A, kemudian bapaknya B. Kenapa anaknya bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O? Nah, kenapa AB itu disebut ini, kenapa B itu disebut ini, gitu Bu. Jadi agak lebih ilmiah sedikit. Kalau ibu yang mengatakan bahwa golongan darah itu A sifatnya itu kan psikologis namanya, psikologi ya Bu. Jadi kalau bisa ibu agak lebih ilmiah sedikit, dia mengatakan kenapa dalam satu keluarga misalnya AB menjadi B. Kenapa kok dalam satu keluarga A, kemudian ibunya B, AB. Kenapa golongan darah itu bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O. Nah, O itu yang menjadi apersepsi kita, Bu. Kenapa dia resus? Apa sebab resus misalnya? Nah, itu pula. Kemudian yang kedua, Ibu kan tadi ada gambar, saya lihat ada butiran merah, ada butiran putih. Ya, Bu. Ya, Nah, Bu. itu perumpamaan. Ibu harus memperumpakan misalnya ini peredaran darah sampai ke dia beredar peredaran darah. Berarti kan walaupun konsepnya itu minggu depan atau pelajaran yang akan datang tentang peredaran darah ya Bu ya. Iya, Pelokan darah. Nah, tetapi Ibu juga kalau bisa Ibu juga menjelaskan misalnya makanan berubah menjadi darah itu di mana? Oh, di usus kecil misalnya. Makanan berubah menjadi darah itu di usus kecil. Kemudian usus kecil beredar darah itu akan berubah dari darah golongan B dan apa fungsi golongan itu misalnya golongan A fungsinya apa, golongan darah A apa fungsinya, darah B darah putih apa fungsinya. Jadi agak lebih spesifik pula, agak lebih spesifik itu aja Bu. Jadi sekali lagi persepsi Ibu kalau bisa golongan darah itu jangan psikologisnya yang kita bicarakan, tapi kenapa dalam satu keluarga golongan berbeda. Jadi nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada anak-anak. Menarik, Bu. Benar-benar. Ya, Bu. Gitu aja, Bu. Siap-siap, Bu. Hujan, jadi hujan lebat saya dekat tangga nih. Bu Anjel, Ya, baik, Pak. konsep pembekuan darah itu di mana terjadi? Bukan konsepnya. Istilah pembekuan darah itu artinya apa? Aglutinogen. Istilah darah membeku itu benar atau salah? Koagulan. Bahasa Latinnya. Benarkah darah membeku itu ada dalam tubuh kita? Iya, Pak. Benarkah darah itu membeku ada di dalam tubuh kita? Ada di dalam tubuh kita. Benar, Pak. Dampaknya apa? Kalau darah membeku dampaknya apa? Dampaknya kalau di otak itu bisa stroke, Pak. Kalau pembekuan darah di otak. Dampaknya. Pembekuan darah kalau di otak bisa menyebabkan stroke. Kalau dalam sistem peredaran darah, bukan di luar ya. Di dalam sistem peredaran darah, adakah darah membeku? Sistem peredaran darah membeku. Ada. Kalau kami skripsi ya, artinya Proses pembekuan darah hanya terjadi ketika adanya luka kan ya. ada prosesnya Bu. Fibrinogen pecah akan membentuk benang-benang fibrin menutup lagi. Itu kan Bu ada skemanya kan, itu proses pembekuan darah itu Bu. Siap. Ibu harus hafal betul itu proses pembekuan darah itu. Ya. Misalnya sel darah merah pecah. Kemudian dia akan membentuk trombin menjadi protrombin. Jadi protrombin akan membentuk benang-benang fibrin sehingga darah akan menutup apabila kita luka. Itu harus hafal betul kita Bu kalau kita menjelaskan tentang peredaran darah tanpa buku tanpa buku. Sebenarnya yang kita pertanyakan itu yang di dalam sistem peredaran darah itu apakah terjadi pembekuan darah? Kalau di luar itu tidak masalah. Iya.
Yang di luar tubuh kita tidak masalah, itu sudah sesuai. Tapi yang di dalam tubuh kita sendiri, benarkah terjadi pembukaan darah di dalam pembuluh darah itu? Oh, itu ya, Misalnya Pak. pembuluh darah gitu Kak, Pak, luka seperti itu Kak, Pak. Kalau kan di luar, Di dalam di Oh, dalam di darah. dalam. Kayak kalau kasus yang terjadi di masyarakat itu kan kalau pembuluh darah pecah misalnya di otak itu kan menyebabkan pembekuan darah, katanya gumpalan darah banyak sehingga harus dioperasi dan karena menyebabkan stroke, Pak. Konsep itu yang kita perbaiki, konsep jangan salah konsepnya. Oh, salah. Karena ada istilah hemolisis. Hemolisis. Ya. Oke. Orang mau mengambil darah di dalam ampul, ya, ampul itu tambahkan natrium dulu supaya jangan terjadi hemolisis. Karena benturan permukaan kulitnya kasar, wadahnya itu kasar, pecah. Yang kita permasalahkan ini, benarkah ada istilah terjadi pembekuan darah di dalam pembuluh darah? Lalu apakah situ berhenti? Apakah itu istilahnya hemolisis, terurai? Nah, kalau di luar itu tidak masalah, di luar malah harus. Kalau ada luka harus ada fibrin, ada ion kalsium. Kalau di luar ya, yang kita istilah di masyarakat kan, kita potong pijat ya, kita membokul tubuh kamu. Nah, seperti apa dari membokul kan? Kapan? Nah itu silakan itu jadi PR. Dicari tahu Pak ya. Benarkah Islam dari pembekuan darah? Benarkah terjadi pembekuan darah di dalam tubuh kita ketika darah beredar gitu Pak? Benarkah ada darah membeku di pembuluh darah? Oh, benarkah ada darah membeku di pembuluh darah? Oh, di luar bukan di apakah kita ya? Dan itu konseptual ya, kita harus ada salah konsepnya. Kemudian apa resepnya bagus kalau bisa dijelaskan bagus. Hanya untuk melihat perbandingan antara darah merah dan darah putih. Kalau lebih dari itu kan bisa terbalik lebih banyaknya yang leukemia. Ada lagi thalassemia, orang mengantisipasi dengan cara sampai berbagi membuat sebuah yayasan atau perkumpulan orang-orang yang anaknya itu karena thalassemia, menghibur di rantau itu ada 2 orang anak thalassemia, 2 adik rantau kafin ya. Satu bulan sekali transfusi darah itu kalau sudah transfusi darah operasi itu main-main. Badannya segar, habis transfusinya main-main, padahal jatahnya 1 bulan. Masuk lagi, belum sampai 1 bulan masuk lagi, baik lagi kalau sakit. Transfer lagi, transfusi darah lagi, segar lagi, main lagi, itu sangat susah. Orang itu mana lagi, kamu tuh bertahan. Ini gitu 1 bulan, yang bisa saat ini. Itu adiknya berdua banding karena thalassemia. Mungkin ada orang tuanya karena mungkin ya. Nah, jadi ada semuanya berbagi di dalam bersamaan ya, menghadapi satu masalah supaya jangan sampai terlalu terpuruk. Kita ada yang dari kawan-kawan yang mau salat silakan gantian ya. Kalau tidak ada kita matikan dulu. Sudah, aja menunjuk kawan yang berikut.